Hai teman-teman, perkenalkan saya Salsabila Syifania Nurfitri. Pada video kali ini saya akan melakukan pembahasan soal cerita mengenai trigonometri. Langsung saja kita ke soal yang pertama. Nah, pada soal yang pertama, perhatikan gambar berikut. Diketahui ada sebuah gambar dari segitiga siku-siku gabungan. Kita diminta untuk mencari sin Y, cos alfa, cosec X, kotan beta, dan kotan B. Kita sudah mengetahui bahwa nilai dari panjang AE adalah 13, ED adalah 5, AC adalah 6, AB adalah 10, namun kita belum mengetahui dari panjang AD dan juga panjang BC. Jadi kita mencari terlebih dahulu, kita mencari panjang BC dengan menggunakan rumus Pythagoras. Dengan akar AB yaitu 10 akar 2 min AC adalah 6 akar 2. Kemudian 10 akar 2 adalah 100 dikurangi 6 akar 2 adalah 36. 100 dikurangi 36 adalah 64. Akar dari 64 adalah 8. Kemudian kita mencari nilai dari AD. Menggunakan rumus yang sama yaitu rumus Pythagoras. Akar dari AE kuadrat, AE yaitu 13 kuadrat, dikurangi DE kuadrat, DE yaitu 5 kuadrat, sama dengan akar 13 kuadrat yaitu 169 dikurangi 5 kuadrat yaitu 25. Kemudian 169 dikurangi 25 yaitu 144. Akar dari 144 adalah 12. Jadi nilai dari AD adalah 12. Kemudian perhatikan pada soal A, sin Y, titik Y ada di sini dan rumus sin adalah d mi. Depan dari Y adalah BC. Kemudian kita sudah menghitung dari nilai BC yaitu 8, jadi nilainya 8 dan sisi miringnya adalah 10. Kemudian kita ke soal yang B, cos alpha. Titik alpha ada di sini. Rumus dari cos adalah sa per mi. Samping dari cos alpha adalah sama, BC yaitu 8 dan miringnya juga 10. Kemudian kita ke soal yang C, cosec X. Rumus dari cosec adalah mi D. Kemudian titik X ada di sini. Miringnya yaitu 13 per depannya yaitu 5. Jadi 13 per 5. Untuk D yaitu kotan beta. Rumus kotan adalah sa D. Dan titik beta ada di sini. Sampingnya yaitu 5 dan depannya yaitu AD. Kita sudah menghitung nilai dari AD adalah 12, jadi 5 per 12. Dan yang terakhir adalah E tan beta. Rumus dari tan adalah D per sa. Beta ada di sini, depannya yaitu AD, yaitu 12 per, sampingnya adalah 5, jadi 12 per 5. Seperti itu. Selanjutnya, untuk soal nomor 2, seseorang yang berada di atas mercusuar yang tingginya 20 akar 3 meter sedang mengamati sebuah kapal yang ada di bawahnya dengan sudut depresi 30 derajat. Tentukan jarak perahu dengan mercusuar tersebut. Kita sudah mengetahui nilai panjang dari segitiga siku-siku tersebut adalah 20 akar 3. Dan kita misalkan sisi depannya adalah X. Kemudian kita menggunakan rumus tan yaitu D per sa. Di sini diketahui bahwa sudut depresinya adalah 30 derajat. Nilai penuh dari sudut siku-siku adalah 90 derajat, maka 90 derajat dikurangi dengan 30 derajat adalah 60 derajat. Jadi di sini kita menggunakan rumus tan 60 derajat sama dengan D-nya yaitu X dan sampingnya yaitu 20 akar 3. Nilai dari tan 60 derajat adalah akar 3, kemudian X sama dengan 20 akar 3 dikali akar 3. Sama dengan 20 dikali akar 3 dikali akar 3 yaitu akar 9 dan akar 9 adalah 3. Kemudian nilai X adalah 20 dikali 3 yaitu 60 meter. Selanjutnya pada soal nomor 3, seseorang akan memasang lukisan pada sebuah dinding. Ia menaiki tangga yang panjangnya 4 meter disandarkan pada tembok dan membentuk sudut 30 derajat dengan lantai. Jika tinggi orang tersebut 150 cm, tentukan tinggi minimal dan maksimal lukisan tersebut bisa dipasang pada tembok pada saat ini. Kita gambar terlebih dahulu ilustrasinya dengan tangga 4 meter membentuk sudut 30 derajat dengan lantai. Kemudian kita misalkan panjang
dinding yang bisa dicapai oleh tangga dengan X, dan orang tersebut memiliki tinggi 150 cm. Kemudian kita hitung menggunakan rumus sin, yaitu rumusnya adalah D per mi dengan sudut 30 derajat. Sin 30 derajat sama dengan depannya yaitu X, dan miringnya adalah 4 meter. Jadi sin 30 derajat sama dengan X per 4. Nilai dari sin 30 derajat adalah 1/2 sama dengan X per 4. Kemudian kita pindahkan luas, X sama dengan 1/2 dikali 4, kita coret 2 dan 4-nya, jadi X sama dengan 1 dikali 2 adalah 2 meter, atau 200 cm. Kemudian kita hitung tinggi minimalnya, yaitu sudah diketahui bahwa tinggi minimal dari lukisan tersebut bisa dipasang adalah 20 cm, sedangkan tinggi maksimal dari lukisan tersebut bisa dipasang adalah 200 cm dijumlah dengan tinggi dari orang tersebut yaitu 150 cm. Jadi hasilnya adalah 350 cm. Selanjutnya yaitu nomor 4. Sebuah kapal sedang berlabuh di dermaga suatu pelabuhan. Seorang pengamat berada di atas mercusuar yang tingginya 30 akar 3 meter melihat ujung depan kapal dengan sudut depresi 30 derajat. Tentukan panjang kapal tersebut. Kita gambar terlebih dahulu ilustrasi dari gambar tersebut dengan tinggi 30 akar 3 dan sudut elevasi 60 dan 30 derajat. Kita misalkan panjang jarak depan kapal yaitu Y dan jarak belakang kapal yaitu X. Kemudian kita menggunakan rumus tan yaitu D per sa. Yang pertama yaitu kita menghitung tan dari 60 derajat sama dengan depannya yaitu X dan sampingnya yaitu 30 akar 3. Nilai dari tan 60 adalah akar 3 sama dengan X per 30 akar 3. Kita pindah ruaskan, X sama dengan 30 akar 3 dikali akar 3. Akar 3 dikali akar 3 adalah 3, jadi 30 dikali 3 adalah 90 meter. Kemudian kita hitung tan 30 derajat. Menggunakan depannya yaitu Y per sampingnya yaitu 30 akar 3. Nilai dari tan 30 derajat adalah 1/3 akar 3 sama dengan Y per 30 akar 3. Kita pindah ruaskan juga, Y sama dengan 30 akar 3 dikali 1/3 akar 3. Akar 3 dikali akar 3 yaitu 3, jadi 30 dikali 1/3 dikali 3. 1/3 dikali 3-nya kita coret dan hasilnya adalah 30 meter. Selanjutnya yaitu panjang kapal. Kita menghitung panjang kapal dengan X dikurangi dengan Y. Nilai X-nya yaitu 90 meter dan nilai Y-nya adalah 30 meter. Jadi panjang kapal adalah 90 dikurangi 30 yaitu 60 meter. Kemudian pada nomor 5, dua orang siswa dengan tinggi 1,5 meter sedang melakukan penghormatan bendera. Siswa yang pertama berada 10 meter di depan siswa kedua. Jika sudut elevasi siswa pertama dan kedua terhadap puncak tiang bendera berturut-turut adalah 60 derajat dan 30 derajat, tentukan tinggi tiang bendera tersebut. Kita gambar terlebih dahulu ilustrasi dari soal tersebut. Kita misalkan tinggi tiang bendera adalah Y dan panjang tiang bendera dengan orang pertama, siswa pertama adalah X. Sedangkan jarak orang pertama dan orang kedua adalah 10 meter. Pertama-tama kita hitung terlebih dahulu menggunakan rumus tan dengan sudut 60 derajat yaitu D per sa. Nilai dari tan 60 derajat adalah akar 3. Depannya adalah Y dan sampingnya adalah X. Kita pindah ruaskan, X sama dengan Y per akar 3. Kemudian kita menghitung tan 30 derajat dengan rumus yang sama. Nilai dari tan 30 derajat adalah 1/3 akar 3. D-nya yaitu Y dan sampingnya adalah X plus 10 meter. Hasil dari 1/3 akar 3 adalah akar 3/3. Kemudian nilai dari X yaitu Y per akar 3. Jadi kita masukkan rumus Y per akar 3 plus 10. Kemudian kita samakan penyebut Y dan 10-nya. Jadi akar 3/3 sama dengan Y per Y plus 10 akar 3/3. Jadi akar 3/3 sama dengan Y akar 3 per Y plus 10 akar 3. Kemudian kita kali silang dengan hasil akar 3 dalam kurung Y plus 10 akar 3 sama dengan 3 akar 3 Y.
Kita sederhanakan dengan dibagi akar 3, jadi hasilnya adalah Y plus 10 akar 3 sama dengan 3Y. Kemudian kita pindah ruaskan, Y dikurangi 3Y sama dengan negatif 10 akar 3. Y dikurangi 3Y yaitu negatif 2Y sama dengan negatif 10 akar 3. Kemudian kita sederhanakan dengan dibagi negatif 2. Jadi hasilnya yaitu Y sama dengan 5 akar 3. Kita sudah sampai pada soal yang terakhir, yaitu soal nomor 6. Sebuah tiang bendera berada di atas sebuah gedung seperti pada gambar. Tiang tersebut dapat dilihat dari sebuah titik yang berjarak 8 meter dari dasar gedung. Jika tiang bendera bisa dilihat dengan sudut elevasi 30 derajat dan 60 derajat, tentukan tinggi tiang tersebut. Kita gambar ilustrasi dari soal tersebut dengan panjang yaitu 8 meter. Kita misalkan panjang bendera dan gedungnya adalah X, panjang bendera adalah Y, dan panjang gedungnya adalah Z, dengan sudut elevasi 60 derajat dan 30 derajat. Pertama-tama kita hitung terlebih dahulu menggunakan rumus tan 30 derajat terlebih dahulu, yaitu D per SA. Depannya yaitu Z, dan sampingnya yaitu 8. Kita pindah ruaskan, Z sama dengan 8 dikali 1 per 3 akar 3. Z sama dengan 8 per 3 akar 3 meter. Selanjutnya kita hitung tan 60 derajat dengan rumus yang sama, yaitu D per SA. Nilai dari tan 60 derajat adalah akar 3 sama dengan depannya yaitu X dan sampingnya yaitu 8. Kita pindah ruaskan, X sama dengan 8 dikali akar 3. Jadi X sama dengan 8 akar 3 meter. Yang terakhir kita hitung tinggi tiang bendera tersebut dengan mengurangi panjang X dan juga Z. Panjang X yang telah kita hitung yaitu 8 akar 3 meter dikurangi dengan Z yaitu 8 per 3 akar 3 meter. Kita samakan terlebih dahulu penyebutnya dengan mengubah 8 menjadi 24 per 3 akar 3 meter dikurangi dengan 8 per 3 akar 3 meter. Jadi hasilnya adalah 16 per 3 akar 3 meter.